Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bariyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Surya Pratama, Prodi Biologi dengan NIM 25106040053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya mempelajari ulumul Quran bagi setiap umat muslim secara umum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas tentang segala hal yang mempelajari tentang Al-Quran. Mempelajari ulumul Quran merupakan langkah fundamental bagi setiap muslim agar dapat memahami kalam ilahi dengan benar. Tanpa penyesuaian terhadap ilmu ini, seseorang dapat beresiko terhadap pemahaman, baik keliru dalam penafsiran dari pesan-pesan di dalam Al-Quran. Dengan mendalami aspek-aspek ini seperti nuzulihi atau asbabun nuzul yang kita sering dengar sebagai ayat yang turun. Wa jam'ihi berkenaan dengan pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya ada kiroatihi, kemudian dengan kiroat, wa tafsirihi dan tafsirnya, lalu ada nasih wa mansuh, hingga kaidah pembahasan terhadap bahasa Arab. Mempelajari ulumul Quran sangat penting karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Tanpa pemahaman yang baik dalam ilmu ini, seseorang akan beresiko dan keliru dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik dalam makna, konteks, maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, jadi aku sekarang mau menjelaskan tentang kenapa sih kita harus belajar ulumul Quran, padahal kita kan mahasiswa biologi. Biologi kan mempelajari pelajaran umum. Ngapain kita belajar ulumul Quran? Nah, jadi gini guys, seperti yang kalian ketahui, biologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang makhluk hidup, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya kan? Sedangkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta ini tuh udah dijelasin di dalam Al-Quran guys. Jadi kok bisa ketahui ya kalau Al-Quran menjelaskan tentang makhluk hidup? Nah, untuk mengetahui kita perlu belajar ulumul Quran, seperti kita menafsirkan ayat, menerjemahkan. Nah, kita jadi tahu kalau ayat tersebut menjelaskan tentang proses-proses biologis atau proses penciptaan manusia, atau misalnya gimana kita hidup, gimana makhluk hidup itu bisa bertahan. Nah, begitu guys. Jadi, kita sebagai mahasiswa biologi mempelajari ulumul Quran tuh harus bersyukur juga karena kita bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Aura Zahra dengan NIM 25106040050. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ulumul Quran atau ulum Quran, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu ada berapa? Ada 8 cabang. Yang pertama yaitu asbabun nuzul, yaitu mempelajari latar belakang atau peristiwa yang terjadi saat turunnya suatu ayat. Nah, yang kedua yaitu makiyah wa madaniyah, yaitu menjelaskan tempat, waktu saat turunnya ayat, sebelum hijrah di Makkah atau sudah hijrah di Madinah. Nah, yang ketiga itu ilmu qiraat atau mempelajari perbedaan cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang sah, yaitu sanad. Nah, yang keempat Rasm al-Musaf, yaitu mempelajari standar tata cara penulisan huruf-huruf Al-Quran, seperti contohnya itu standar Utsmani. Yang kelima yaitu nasih wa mansuh, yaitu membahas ayat
yang hukumnya menghapus atau nasih, atau yang hukumnya dihapus atau mansuh karena adanya suatu hukum yang baru. Nah, yang keenam yaitu ilmu tafsir, yaitu menjelaskan tentang makna, kandungan, atau maksud yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketujuh yaitu ilmu tajwid, yaitu ilmu yang fokus pada aturan teknis membaca Al-Quran dengan benar, seperti makhraj, tempat keluar huruf, dan panjang pendeknya suatu huruf atau suatu bacaan. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan yaitu tentang ilmu i'jaz, yaitu mempelajari sisi kemukjizatan suatu Al-Quran yang membuktikan bahwa ia bukan buatan manusia, baik segi bahasa maupun isinya. Nah, semua cabang ilmu ini saling berkaitan untuk menjaga otensitas atau keaslian cara baca dan ketepatan makna Al-Quran dan dari masa ke masa. Itu dia, yaitu penjelasan tentang cabang-cabang ulumul Quran, yaitu ada 8 ya. Baik, apa aja sih manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari ulumul Quran? Yang pertama, kita dapat menghindari kesalahpahaman penafsiran pada ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, kita dapat menambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Lalu yang ketiga, kita dapat menambah kemampuan berpikir kita dengan hal yang baik untuk mengambil hikmah atau hukum yang ada di dalam Al-Quran.